Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sirah nabawiyah, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk seluruh para guru kita, terkhusus Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, penulis buku Fikih Sirah, dan juga Syekh Saleh Swabi, dan juga untuk orang tua kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk terus kemampuan untuk terus mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Al-hadini ya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengkaji tema tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga kenabian. Dari tema yang pertama, yaitu nasab mulia Rasulullah SAW. Di kajian sebelum ini telah kita kaji hal tersebut. Dan juga yang kedua tentang kelahiran Rasulullah SAW juga telah kita kaji. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji masa kecil Rasulullah SAW. Nasab mulia Nabi Muhammad SAW kemarin telah kita kaji, dan juga kelahiran Nabi Muhammad SAW juga telah kita kaji. Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kelahiran Nabi Muhammad SAW, masa kecil Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW terlahir sebagai seorang yatim. Ayah Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Abdullah, wafat ketika Rasulullah SAW berusia 2 bulan di kandungan sang ibu, yaitu Sayyidah Aminah. Dan kemudian Rasulullah SAW lahir, beliau diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian diasuh dan disusui, diserahkan masa kecilnya kepada Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Kita sering mendengarnya dengan nama Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini ada namanya Bani Sa'ad. Jadi kalau jaraknya berapa? Sehari perjalanan mungkin di masa itu dari Makkah ke perkampungan namanya Bani Sa'ad ini, tempat Halimatus Sa'diyah. Sudah kebiasaan dari Bani Sa'ad, bagi wanita-wanitanya yang memiliki anak dan baru melahirkan, mencari susuan, anak yang harus disusui. Dari mana? Dari kabilah Quraisy yang ada di Makkah. Maka Halimatus Sa'diyah bersama beberapa orang wanita itu datang ke Makkah untuk mencari anak-anak kecil yang disusui. Rata-rata wanita yang bersama dengan Halimatus Sa'diyah ketika itu mendapatkan anak susuan dari orang yang kaya raya, kecuali Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan anak susuan. Akhirnya tersisa siapa?
anak dari Sayyid Abdullah ini, putra dari Sayyidah Aminah ini yang tidak bisa memberikan apa-apa. Akhirnya Halimatus Sa'diyah, daripada saya kembali dengan tangan kosong, lebih baik saya menerima anak kecil ini. Siapa namanya? Namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ini kita akan ketahui, di usia beliau 5 tahun, dada mulia beliau dibelah oleh malaikat, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga karena kejadian tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada sang ibunda, yaitu Sayyidah Aminah. Usia 5 tahun dibelah dada Rasulullah. Di usia beliau ke-6 tahun, sang ibunda wafat dalam perjalanan pulang untuk menziarahi sang ayah, yaitu di kota Yathrib. Nanti kita akan kaji tempatnya di mana, namanya Abwa. Daerah namanya Abwa di antara Madinah dan Makkah. Setelah itu, sepeninggal sang ibunda, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh sang kakek hingga di usia beliau 8 tahun 2 bulan 10 hari baru sang kakek meninggal dunia. Ini ringkasan. Nanti kita akan detailkan tentang kehidupan masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlahir sebagai seorang yatim bukan sekedar kebetulan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 2 bulan kandungan ayahanda beliau tidak ada. Setelah itu diasuh oleh sang kakek, dan sang kakek menyerahkannya kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui sampai usia 5 tahun. 5 tahun dibelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimatus Sa'diyah ketakutan ketika itu sehingga mengembalikannya kepada sang ibunda. Usia 6 tahun, artinya hanya 1 tahun bersama sang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 6 tahun sang ibunda wafat. Usia 8 tahun sang kakek wafat. Jadi apakah ini kebetulan? Rasulullah tidak pernah tersentuh oleh ayah. Kita sudah tahu anak-anak kita yang tidak tersentuh oleh kasih sayang ayah itu berbeda. Berbeda sekali. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah tidak pernah disentuh oleh ayah. Disentuh oleh ibu asuh yang menyusui. Diasuh oleh ibunya dari usia 5 tahun sampai 6 tahun, 1 tahun aja. Setelah itu diasuh oleh sang kakek 2 tahun. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana sulitnya mendidik anak di antara kakek dan neneknya. Kakek nenek itu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya sendiri. Bahkan ada orang alim juga mengatakan kepada anaknya, ini kan ayah kok seperti ini kepada cucu. Kata kakek tersebut mengatakan apa? Tugas kakek itu membahagiakan cucu, sedangkan tugas orang tuanya itu mendidik anaknya. Kan sulit sekali mendidikan ini. Nah, sekarang Rasulullah hanya 2 tahun dididik oleh sang kakek, mendapatkan kasih sayang dari kakek. Kakek itu mendidiknya tidak seperti ayah. Nenek itu mendidiknya tidak seperti ibu. Dia lebih mengedepankan, atau bahasa kita sekarang, kakek sama nenek itu kalau mendidik cucunya itu lebay. Sayang banget ke cucunya. Nah, ini Rasulullah hanya 2 tahun. Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Apa yang terjadi di keluarga Halimatus Sa'diyah? Di sini kalau kita lihat bukan kebetulan. Kenapa bukan kebetulan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin menyampaikan kepada umat manusia ini
umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah tidak rela Nabi Muhammad dididik oleh ayahnya, dididik oleh ibunya, dididik oleh kakeknya. Allah ingin mendidik Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaannya sendiri, sehingga tidak ada lagi yang bisa menuduh Nabi Muhammad, oh wajar, bapaknya kan hebat, oh wajar, ibunya kan hebat, oh wajar, kakeknya kan hebat, jadi dia bisa hebat seperti itu. Tapi kalau seperti ini ceritanya, ada yang bisa menuduh Nabi Muhammad hasil didikan orang tuanya? Tidak ada. Maka tidak ada celah sedikit pun untuk mengkritisi Nabi Muhammad SAW dari sisi pendidikan di masa kecilnya. Karena Nabi Muhammad tidak ada yang mendidik. Yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa yang terjadi di keluarga Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah meskipun tidak mendapatkan uang bulanan untuk menyusui ini, tapi ketika Halimatus Sa'diyah sudah memberikan ASI-nya kepada Nabi Muhammad SAW, seketika itu ASI yang sedikit menjadi banyak. Domba-dombanya dan juga binatang ternaknya yang sudah tua justru menghasilkan susu yang banyak sekali. Kebun-kebunnya yang sebelumnya kering menjadi subur. Karena apa? Karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu benar sekali. Karena Nabi Muhammad ASI Halimatus Sa'diyah menjadi banyak. Karena Nabi Muhammad binatang ternak Halimatus Sa'diyah yang sudah usianya tidak seharusnya menghasilkan susu, justru menghasilkan susu yang banyak sekali. Dan kebun-kebunnya menjadi subur karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Boleh tidak kita mengatakan ini sebagai bentuk tawassul? Karena kedatangan Nabi Muhammad, maka semuanya jadi subur, semuanya rezekinya jadi lancar. Boleh. Bagaimana dengan kita yang di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad? Ada yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW di sini? Ada yang pernah bertemu? Bagaimana kita bisa beriman sedangkan kita tidak bertemu? Maka yakinlah bahwa apa? Keimanan itu melahirkan keberkahan. Berkah dalam kehidupan kita. Cinta ini akan melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Karena kecintaan tersebut. Allahumma amin. Ini Halimatus Sa'diyah. Kemudian berapa kali dada mulia Nabi Muhammad SAW dibelah? Mohon maaf, saya sambil minum. Suara saya habis. Dalam riwayat disebutkan bahwa dada mulia Nabi Muhammad SAW dibelah 3 kali. Yang pertama adalah di usia 5 tahun ini. Ini yang pertama kali. Coba bayangkan, anak sekecil Nabi Muhammad ketika itu dibelah dada beliau. Ini hikmah, ya, hikmah dibalik pembelahan dada. Yang pertama usia 5 tahun Nabi Muhammad dibelah. Kira-kira Nabi Muhammad sudah kenal malaikat Jibril atau belum? Sudah kenal. Yang belah itu malaikat Jibril.
Artinya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali Iqra, itu Nabi Muhammad sudah tahu, oh ini yang datang dulu, ini yang membelah dada saya. Tahu Nabi Muhammad itu. Jadi jangan pernah berpikir ketika Nabi Muhammad SAW diajak kepada paman dari beliau, yaitu paman dari ibunda Khadijah juga, itu beliau bertanya kebenaran tentang apa yang beliau lihat. Bukan. Nabi Muhammad sudah yakin itu. Maka hikmah di sini sekarang ada, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Padang. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan seluruh yang meninggal dalam keadaan karena tertimpa musibah tersebut dicatat sebagai seorang syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saudara-saudara kita yang di Aceh, di Padang, di Sumatera Utara, di sana tertimpa banjir bandang seperti itu. Ada masjid tidak roboh, ada masjid yang di sampingnya tanah longsor gak terkena sedikit pun, ada rumah penghafal Al-Quran yang tidak tersentuh sedikit pun oleh air. Itu sudah viralnya Masya Allah. Bagaimana dengan anak kecil usia 5 tahun di masa itu sedang bermain dengan temannya, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang, dibelah dadanya, disaksikan oleh temannya lari terbirit-birit sehingga melapor kepada ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kemudian lari mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdiri dengan bekas belahan di dadanya dan masih ada sisa darahnya. Mungkin tidak, cerita ini tidak viral di masa itu. Tidak mungkin viral, terkenal Nabi Muhammad di masa itu. Allah ingin memperkenalkan, ini loh ada anak istimewa namanya Muhammad. Ada yang membelah dadanya tapi kemudian masih hidup. Maka Nabi Muhammad ketika itu terkenal di seluruh Jazirah Arab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian ini ingin mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menjadi seorang nabi. Mempersiapkan Nabi Muhammad bahwa anak ini tanpa ayah tapi mendapatkan perhatian dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak Sayyidina Abu Bakar tidak tahu cerita ini? Tidak mungkin. Mungkin tidak Sayyidina Umar tidak tahu cerita ini? Tidak mungkin. Itu sudah akumulatif ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj, aku beriman. Kenapa? Karena dari kecil sudah dipersiapkan. Oleh siapa? Oleh buzzer, Pak. Nabi Muhammad punya buzzer ketika itu, punya akun Facebook, akun Instagram, TikTok, followernya banyak. Nggak ada. Tapi yang mempersiapkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di belah dada yang pertama. Belah dada yang kedua yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad dibelah lagi. Yang ketiga, sebelum Isra Mi'raj. Jadi ini 3 riwayat yang menjelaskan pembelahan dada tersebut. Pembelahan dada tersebut ini dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Qumari dalam beberapa buku beliau. Kemudian itu hikmah pembelahan dada. Kemudian masa kecil Nabi Muhammad SAW. Masa kecil Nabi Muhammad SAW
wa alihi wasallam. Masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa sentuhan sang ayah, tanpa sentuhan sang ibu, tanpa sentuhan sang kakek, bersama yang paman yang belum ada riwayat yang sampai ke kita bahwa sang paman ini siapa? Ayahanda dari Sayyidina Ali, yaitu Abu Thalib. Tidak ada riwayat yang mengatakan Abu Thalib itu sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Artinya kalau ada orang yang mengatakan bahwa berhasilnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW karena ditopang oleh sang paman belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana bisa menopang dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Maka hikmah ini membuktikan, cerita ini membuktikan bahwa apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan dalam kisah hidup masa kecil Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak ada yang mendidik. Yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur skenario kehidupan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Dan nanti mungkin setelah selesai kajian ini kita akan mengkaji tentang nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Dan dari riwayat-riwayat itu kita akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya makhluk Allah, sesempurna-sempurnanya makhluk Allah, yang disandingkan oleh Allah sebagai syarat untuk masuk surga. Syarat masuk surga itu hanya satu: la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang disandingkan. Bisa tidak masuk surga la ilaha illallah saja? Tidak bisa. Harus ada Muhammadur Rasulullah. Bisa dikatakan seseorang sebagai seorang muslim dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja? Tidak bisa. Harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu satu paket. Maka makhluk yang disandingkan dengan Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa, kita bandingkan dengan Nabi Musa sekarang. Nabi Musa alaihissalam, beliau punya ibu. Ketika lahir, Fir'aun ketika itu memerintahkan untuk membunuh seluruh anak laki-laki, sehingga sang ibu diperintahkan oleh Allah melalui ilham menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Akhirnya sampai kemana? Sampai di rumahnya Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada Nabi Musa untuk tidak bisa mengkonsumsi ASI kecuali dari ibunya sendiri. Jadi dihanyutkan oleh ibunya, dikembalikan oleh Allah kepada ibunya lagi. Nabi Muhammad kebalikannya. Nabi Muhammad ibunda beliau ada, tapi disusui oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah, bukan oleh ibunda Aminah. Kebalikannya. Ini siapa yang mengatur? Allah. Apa sulitnya bagi Allah untuk memberikan ASI dari ibunda Aminah sendiri? Tidak ada yang sulit. Tapi ditakdirkannya seperti itu. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya agar selamat masuk ke kandang singa, kan? Diselamatkan oleh Fir'aun itu sendiri, menjadi anaknya Fir'aun, tapi dikembalikan oleh Allah kepada ibunya. Nabi Muhammad kebalikannya, diasuh di istana Fir'aun, menjadi nabi. Jadi dari kan yang mengingkari Allah,
yang membunuh seluruh anak kecil, anak laki-laki semuanya dibunuh ketika itu, kecuali Nabi Musa. Dan itu ada di istana yang memerintahkan untuk membunuh. Ini skenario dari siapa? Dari Allah. Maka kita ini terkadang hitung-hitungan logis kita itu yang mengalahkan takdir Allah. Kenapa sih Allah kok menakdirkan seperti ini? Coba kita berusaha kadang, usaha sudah matang, hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan, kita menyalahkan takdir. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Tidak boleh menyalahkan takdir. Ini buktinya Nabi Musa. Terbalik semuanya. Fir'aun sadar tidak kalau dia memelihara, bukan memelihara, mengasuh Nabi yang akan menenggelamkan dia. Dibuat tidak sadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sadar akan musibah yang akan datang, akan azab Allah yang akan datang. Itu namanya dalam agama kita apa Pak? Namanya istidraj. Istidraj itu diberikan kenikmatan dunia terus oleh Allah sampai dia terlena, lupa kepada Allah. Itu namanya istidraj. Maka agar umat Nabi Muhammad SAW ini tidak masuk kepada istidraj itu, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, kelapangan setelah kesempitan, agar hamba ini tidak selalu dalam kesempitan. Maka terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempitan setelah kelapangan. Agar apa? Agar hamba ini tidak selalu dalam kelapangan. Jadi lapang diberikan sempit, sempit diberikan lapang oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya agar umat Nabi Muhammad SAW ini terlepas dari kesempitan dan terlepas dari kelapangan untuk kembali kepada siapa? Kepada yang memberikan kelapangan dan kesempitan itu. Itu maksudnya. Coba kita diberikan kelapangan kesehatan, contoh, selama 50 tahun sakitnya cuma pilek, demam sedikit sembuh. Usia 50 tahun kolesterol naik, gula darah naik. Cek, oh masalahnya banyak sama dokter, kaki sudah bengkak sehari. Ngeluh kita ke Allah, ya Allah begini banget sih ya Allah, kolesterol ini sakit. 50 tahun sehat kita lupa bersyukur. Maka diberikan sakit sehari, itu maksud Allah apa? Ingat sehat. Sekarang saya berikan kesempitan yang sedikit, agar kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka berobat itu niatnya bukan untuk sembuh, tapi untuk mengingat Allah. Kalau berobat berdoa agar mendapatkan kelapangan, kesembuhan, artinya kita menuhankan siapa? Menuhankan kesehatan, menuhankan kelapangan. Mencari yang dicari kelapangan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang diberikan sakit berat sekali sampai gak mampu, baru Allah berikan kesembuhan. Nah, sekarang ngerasa gak mampu kan kamu, berobat kemana-mana gak sembuh, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Sempit terus, usaha gagal terus, sampai dia merasa gak mampu, Allah berikan kelapangan. Setelah merasa tidak mampu, dia kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Itu maksud dari kelapangan dan kesempitan. Maka terkadang di dunia ini ada yang gak masuk akal. Seperti ini tidak masuk akal. Ya kita saja sekarang dengar ceritanya saja kan. Coba kita mengalami seperti Nabi Musa.
Bisa kita? Atau kita hidup di zaman Nabi Musa? Jangan-jangan kita ngikutnya Fir'aun? Karena Nabi Musa pengikutnya sedikit. Nah, cerita lain, Nabi Nuh alaihi salam, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin wa qila ya ardi bil'i. Ini dan seterusnya. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh gak ada angin, gak ada hujan, buat perahu besar sekali, diledek oleh umatnya. Dakwahnya berapa tahun? Usianya Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun. Dakwah ratusan tahun gak ada pengikutnya. Pengikutnya cuma satu kapal. Tiba-tiba Allah, putra beliau sendiri gak beriman. Ayo naik ke kapal, kata Nabi Nuh. Dia mengatakan, oh enggak, saya mau ke atas gunung. Saya mau ke atas gunung. Jadi diriwayatkan memang menurut penelitian, pernah bumi ini, satu bumi itu tenggelam. Dan itu di masa Nabi Nuh. Jadi Allah bisa menenggelamkan seluruh bumi ini, bisa sekali. Pernah ada Nabi Nuh namanya. Nah kira-kira ini kalau ditanya siapa yang berperan, yang mengatur itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW di tempatnya Halimatus Sa'diyah yang kering menjadi subur. Nah kalau di Indonesia yang subur jadi kering, kira-kira ngikuti Nabi Muhammad atau ngikuti siapa ini? Ini mayoritas umat Islam loh di Indonesia. Mayoritas umat Islam. Wal arda wada'aha lil anam. Itu saja yang diambil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bumi ini lil anam, untuk manusia. Oh jadi bumi ini untuk manusia, boleh kita eksploitasi begitu? Tidak. Dia lupa ayat sebelumnya. Allah tadghaw fil mizan. Togha itu artinya membangkang. Jangan membangkang fil mizan, terkait mizan. Mizan itu keseimbangan. Jadi kita ini ikut Nabi Muhammad atau enggak sih? Kok bisa ada yang mengatakan itu? Sudah enggak apa-apa itu, semua dikeluarkan saja untuk kemaslahatan. Kemaslahatan bagaimana? Nabi Muhammad memerintahkan, seandainya besok itu kiamat, di tanganmu masih ada benih untuk ditanam, tanam. Enggak ada riwayat yang mengatakan seandainya besok kiamat ada satu pohon cabut gitu. Enggak ada. Yang ada tanam. Nah ini semuanya peran itu Allah, ya. Yang mengatur semuanya Allah, ya. Yang mengatur semuanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menutup seluruh celah pintu untuk memasukkan keraguan atas kerasulan dan misi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada celah sedikit pun. Sebelum ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu jauh dari negara adidaya di masa itu, yang 4, ya. Romawi, India, masuk di dalamnya Cina, Persia. Itu semuanya jauh. Nabi Muhammad tidak tersentuh oleh negara adidaya di masa itu, pemilik peradaban di masa itu. Nah sekarang lahir pun tidak tersentuh oleh kasih sayang ayah, kasih sayang ibu, kasih sayang kakek. Sang paman belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus celahnya dari mana?
Kalau kita sekarang enak bisa ngomong seperti ini, kita kadang belajar pun sombong. Oh saya alumni ini, oh saya alumni Al-Azhar, saya 10 tahun loh di Mesir, sombong itu. Nabi Muhammad tidak tersentuh oleh apapun pendidikan. Terus dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ladang Halimatus Sa'diyah subur, otak betina tua penuh dengan susu. Kemudian keluarga Halimatus Sa'diyah sejahtera. Ini teman-temannya, tetangga-tetangganya Halimatus Sa'diyah itu mendapatkan anak susuan orang-orang kaya dari Quraisy. Kaya apa? Kaya harta. Tapi yang sejahtera siapa? Yang sejahtera yang mengasuh menyusui Nabi Muhammad SAW. Maka sejahtera itu bukan materi, bukan hanya materi, tapi keberkahan. Jadi mengasuh anak yatim itu berkah. Ini diambil bukan anaknya, anak yatimnya, tapi ini Nabi Muhammad SAW sejahtera. Nanti kita akan tahu keberkahan Nabi yang asalnya sumbernya karena Nabi Muhammad. Tidak ada air sisa satu bejana kecil. Nabi Muhammad masukkan tangannya, semuanya bisa minum, semuanya bisa wudhu. Ribuan pasukan, air satu bejana. Nah Indonesia, air sebanyak itu airnya jadi banjir, kotor, bisa diminum? Tidak bisa diminum, musibah jadinya. Karena gak ada berkah. Karena tidak ada berkah itu. Kenapa tidak ada berkah? Karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jabir bin Abdullah, perang Khandaq, nanti akan kita kaji detailnya. Satu anak kambing betina kurus dengan satu mut itu 2 tangan gandum bisa dimasak, dimakan untuk 1000 pasukan. Makan siang, bukan makan malam. Makan siang, kita kalau makan siang gimana? Waktu kerja. Sholat Jumat saja kalau khotibnya lama, kita kan jam kerja itu. Khotibnya lama, itu sudah gelisah karena belum makan siang. Waktu istirahat mau habis. Ini 3 hari, 4 hari belum makan, gali parit, makan siang. Dari satu anak kambing betina kurus dengan 1 mut gandum, cukup untuk 1000 pasukan. Semuanya kenyang. Apa itu namanya? Berkah. Jadi Nabi Muhammad itu sumber keberkahan. Dari siapa berkahnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang 300 triliun gak cukup untuk satu keluarga, Pak. Gak cukup untuk satu keluarga. 1000 triliun gak keluar-keluar kan? Bahkan satu Indonesia ini untuk satu keluarga gak cukup. Kenapa? Serakah. Gak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Gak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Coba anak-anak kita sekarang sekolah di SD. Anak saya di SD negeri. Itu pelajaran agamanya nyampur semua sudah. Tajwid, akhlak, fikih, akidah, semuanya masuk. Terus kenal Nabi Muhammad dari mana? Kenal cerita-cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa tadi. Dari mana anak kita tahu ceritanya? Dulu kita masih ada diniyah, ngajinya sore sampai isya. Itu guru-guru kita ngajarkan itu cerita-cerita hal seperti itu. Sekarang dari mana? Terus kita mau mengatakan, nanti umat Islam akan bangkit dari Indonesia. Umat Islam bangkit dari Indonesia gak kenal Nabi Muhammad, bisa bangkit? Tidak mungkin, mustahil. Maka harus kenal Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu.
rahasianya adalah karena Nabi Muhammad SAW, yaitu tawassul Nabi Muhammad menjadi perantara keberkahan tersebut. Keluarga Nabi Muhammad SAW juga orang-orang soleh, Coba anak-anak kita ada, itu berita banyak sekali. Anak muda dari Sumatera meninggal di emperan rumah orang, belum makan. Umat Islam kemana? Kita ini kemana? Ada saudaranya meninggal karena gak bisa makan. Kemana kita? Berapa banyak anak gak bisa sekolah? Kita kemana? Di ekonomi yang sulit seperti ini, berapa banyak dulu orang tua, wali murid, wali santri tidak bisa bayar SPP, gak boleh ikut ujian. Terus kita kemana ini orang-orang yang kaya itu kemana? Berapa banyak orang yang tidak punya rumah? Ada orang yang punya 10 rumah, 8 rumah. Ada yang dibangunkan rumah, berapa hektar itu? Besar sekali. Tapi ada orang yang gak punya rumah. Maka para ulama mengatakan, seandainya umat Islam ini mengeluarkan semua zakatnya, gak akan ada orang miskin. Yang lucunya lagi, zakat terkadang dikumpulkan di masjid-masjid, disimpan di bank, tidak disalurkan. Alasannya apa? Oh, itu untuk kebutuhan masjid nanti. Zakat itu sudah jelas hak miliknya. Kok bisa disimpan itu loh bertahun-tahun? Berarti karena apa? Karena yang mengelola zakat tidak kenal Nabi Muhammad, tidak tahu bagaimana tata kelola zakat. Diberitahu oleh yang muda-muda yang mengerti. Oh, kamu tahu apa? Kamu masih muda. Bisa jadi yang muda lebih kenal Nabi Muhammad, lebih tahu tata cara syariat pengelolaan zakat itu bagaimana. Ini semuanya karena tidak tahu, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada perselisihan, khususnya di masjid, perselisihan, anggap perselisihan itu sebagai cara dari Allah agar kita paham, ya. Maka ketika ada sesuatu yang kita tidak tahu atau berbeda dengan apa yang kita pahami, sampaikan. Karena bisa jadi yang kita sampaikan itu nanti akan ada yang membenarkan. Nah, ketika ada yang meluruskan, terima kebenaran itu, selama itu ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Maka itu cara Allah untuk memberikan pemahaman kepada kita. Rasulullah SAW berada di tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah melainkan sebagai rahmat bagi siapa? Bagi umat Islam, bukan bagi semesta alam, ya, bagi semesta alam. Bahkan di Sahih Bukhari diceritakan ada seorang sahabat bermimpi setelah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu abadi di Al-Quran, tapi abadinya bukan kebaikan. Abu Lahab juga terbunuh dalam perang, artinya dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, sahabat ini meninggal setelah matinya Abu Lahab. Dia bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpi itu terus ditanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Abu Lahab menjawab dalam mimpi, ini ada di Sahih Bukhari ceritanya. Ya, sahabat yang bermimpi itu. Bukan saya yang mimpi, Pak. Kalau saya mimpi silahkan diprotes. Tapi ini sahabat yang mimpi.
Ditanya kata Abu Lahab apa? Saya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adab setiap hari Senin. Karena Abu Lahab itu gembira. Jadi Nabi Muhammad hari Senin itu lahir, dia gembira, kemudian budaknya itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari Senin. Bagaimana dengan orang yang setiap hari Senin puasa? Lah kita tengkar sekarang, ada yang merayakan Maulid Nabi, bahagia karena kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab bahagia mendapatkan keringanan. Lah kita sudah beriman bahagia, masa gak dapat keringanan? Masa gak dapat berkah? Masa gak dapat apalah dari Nabi Muhammad SAW karena kegembiraan tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW adalah sumber apa? Sumber keberkahan dari Allah, sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seiring berjalannya kajian nanti kita akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad benar-benar rahmat, tidak hanya bagi umat Islam, bagi seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta, sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, bahkan sebelum masuk surga. Enggak rahmat bagaimana? Pintu surga enggak dibuka kecuali Nabi Muhammad yang ketok. Jadi kita niatnya masuk surga atau pengen ketemu Nabi Muhammad sekarang? Ketemu Nabi Muhammad. Jadi kalau niatnya ingin mengikuti Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, sudah pasti masuk surga. Nanti kalau sudah naik lagi levelnya ke atas, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah level paling tinggi. Level paling tinggi itu. Maka Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, nanti akan kita ceritakan juga di akhir. Sebelum wafat beliau pernah ziarah ke pemakaman Baqi bersama budak beliau. Sebelum dari pemakaman Baqi, beliau mengatakan, saya ditawari oleh Allah 2 hal: hidup abadi dan diberikan kunci perbendaharaan dunia. Jadi semua pintu-pintu rezeki di dunia ini Nabi Muhammad yang pegang. Dan hidup abadi, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Allah mewafatkanku dan bertemu dengannya. Nabi Muhammad pilih yang kedua, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana gak kangen Rasulullah? Isra Mi'raj bertemu. Apa gak pengen ketemu? Pengen ketemu. Lebih milih Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, orang kalau sudah sampai titik itu dia akan bahagia ketika meninggal. Coba kalau kita kira ada yang beritahu, Bapak besok meninggal ya, gimana bingungnya kita? Aduh belum siap, belum begini, belum begitu, belum gitu. Aduh anak saya nanti bagaimana? Rebutan, udah jelas itu. Makanya warisan itu ada ilmunya di dalam agama Islam, karena pasti diperebutkan dan pasti tidak ada saudara tentang warisan. Nah, pertanyaannya mau ikut Nabi Muhammad atau ikut siapa? Itu semuanya agar apa? Agar kita siap untuk bertemu dengan Allah, agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum Nabi Muhammad wafat, malaikatnya sudah di depan. Nabi Muhammad bisik ke Sayyidah Fatimah, malaikatnya sudah di depan. Sedih Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah yang beliau di pangkuan Sayyidah Aisyah wafatnya. Itu Sayyidah Aisyah gak tahu apa yang dibisikkan. Maka Sayyidah Fatimah sedih ketika itu. Melihat Sayyidah Fatimah sedih, dipanggil lagi, dibisiki lagi. Setelah itu tersenyum Sayyidah Fatimah. Bisikan yang kedua itu Rasulullah mengatakan, dari keluargaku yang pertama kali menyusulku adalah kamu. Maka 6 bulan setelah itu Sayyidah Fatimah wafat. Jadi Nabi Muhammad tahu tidak kewafatan seseorang? Tahu. Sayyidah Fatimah bahagia. Kenapa bahagia? Karena menyusul kekasihnya. Menyusul siapa? Nabi Muhammad. Kalau sudah menyusul Nabi Muhammad, dia bahagia pengen ketemu Nabi Muhammad. Bertemu dengan Allah tidak? Pasti bertemu dengan Allah. Husnul khatimah tidak? Husnul khatimah. Maka husnul khatimah itu caranya cuma satu:
mengenal Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad semampu kita. Kalau seutuhnya mustahil. Kalau seutuhnya mustahil. Ya. Kalau seutuhnya itu mustahil. Ada yang bisa di sini amputasi tapi tanpa bius. Diamputasinya ketika sholat. Bisa tidak? Kita mau, ada sahabat itu kakinya harus dipotong karena perangkat luka. Setelah itu siapa namanya lupa. Itu dia mengatakan, potong kaki saya ketika saya sudah masuk dalam sholat. Itu bertemu dengan Allah itu. Setelah salam, assalamualaikum, marah-marah dia. Kenapa kok belum dipotong? Kata sahabat yang lain, sudah kami potong. Ayo sekarang siapa mau berobat ke dokter, mau operasi? Sebentar dok, kalau saya sudah takbir baru bedah gitu kan. Gak ada, sakit rasanya. Nah, ini mereka gak merasa. Itu kalau apa? Kalau sudah menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita mengangkat keimanan kita sampai kepada titik itu sehingga kita siap untuk menghadapi kematian. Allah jadikan kita rindu kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menikmati ibadah-ibadah kita di sisa-sisa usia kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Tema yang selanjutnya yaitu masa muda Nabi Muhammad SAW. Kita akan tahu bagaimana masa muda Nabi Muhammad SAW di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini yang dapat kita kaji. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan terkait tema masa kecil Nabi Muhammad SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kata Ustaz tadi bahwa selalu diikuti dengan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya katakan bahwa orang yang membaca demikian itu masuk surga. Bagaimana dengan talqin yang disampaikan pada ada beberapa hadis ya, orang Muslim bahwa talqinkanlah pada saudara kita yang mau meninggal itu. Cukup la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Baik. Di dalam fikir itu pasti ketika kita berpikir bersama itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya sampai di akhir biasanya sebelum ditutup pasti ditutup dengan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Di akhir pasti seperti itu. Bagaimana dengan talqin? Pertama, ini tentang talqin. Nanti kita akan tahu ketika perang Badar, kisah perang Badar nanti kita akan tahu. Nabi Muhammad itu ketika perang Badar sudah menunjukkan kepada para sahabat. Nanti Abu Lahab di sini matinya, Abu Jahal di sini, terus ini di sini, itu ditunjuk tempatnya. Dan benar persis dengan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mayat-mayat mereka itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, Nabi Muhammad mengatakan, ngomonglah sama mayat-mayat itu. Ngomongnya Nabi Muhammad begini, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan kebenaran dari Tuhan-Tuhan kalian? Atau justru kalian menemukan kebenaran dari Tuhan? Kata Nabi Muhammad. Umar yang ada di dekat Rasulullah mengatakan, Rasulullah kamu ngomong sama orang mati, ngomong sama mayat. Rasulullah mengatakan, demi Allah, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Artinya, mayat-mayat itu, orang kafir yang terbunuh dalam peperangan itu mendengar perkataan Nabi Muhammad. Mereka mendengar, itu orang kafir. Nah sekarang talqin mayat, yang ditalqin itu beriman atau tidak? Beriman, muslim mereka. Maka sebenarnya dia mendengar. Cuma kita saja yang gak mendengar karena gak dibuka tirainya. Kalau dibuka kabur semua Pak. Alhamdulillah gak dibuka gitu kan. Maka talqin itu sebenarnya itu mengajarkan juga kepada mayat itu, kepada rohnya. Dia mendengar, tapi kita tidak tahu.
Tidak tahu. Setelah itu juga mengajarkan kepada siapa? Yang mengantarkan jenazah itu, bahwa semuanya harus ditutup dengan la ilaha illallah. Bisa tidak kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah? Tidak bisa. Maka sebenarnya la ilaha illallah, kita mengenal Allah itu melalui Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad. Boleh tidak ditutup la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah? Ketika talqin tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dalam keadaan Islam. Dia meninggalnya Muslim. Kecuali kita mentalkin kepada orang yang sudah meninggal, apa bedanya dengan Fir'aun yang tenggelam itu? Tidak bisa, dia sudah tidak bisa mengucapkan itu, sudah tidak bisa. Tapi kalau dia dalam keadaan Islam, kalau sudah dalam keadaan Islam, insya Allah selamat. Insya Allah itu. Selama meninggal dalam keadaan Islam, insya Allah selamat. Bagaimana kita yakin selamatnya? Pertama, Rasulullah SAW ini satu saja contoh agar kita agar kita ini yakin, benar-benar yakin bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu keimanan. Rasulullah bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ada nggak bapak-bapak di sini yang pernah melakukan sholat sunnah fajar sekali seumur hidupnya sampai detik ini? Sekali saja, angkat tangan. Nggak ada kan? 2 kali ada nggak? 3 kali ada nggak? Ada berkali-kali. Anak kecil saja kita, anak-anak kita itu kalau sudah ada kegiatan di sekolah, sebelum subuh dibangunin sholat fajar mereka. Dari kecil itu sudah diajarkan kita. Yang melakukan sekali saja pahalanya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Pertanyaannya, bisa tidak pahala itu diberikan Allah di dunia ini sekarang? Nggak bisa, Pak. Saya parkir mobil depan rumah saja protes, pakai jalan sedikit loh itu. Gimana mau parkir dunia dan isinya? Lebih baik dari itu lagi. Terus mau ditaruh di mana? Nggak ada. Maka balasannya di mana? Balasannya di akhirat. Karena akhirat itu tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu. Balasannya di akhirat kelak. Itu sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuh berjamaahnya? Apa nggak lebih besar dari itu? Maka sekalipun ada orang dia muslim kadang melanggar, kamu masih sholat begini, pahalanya besar. Bisa jadi dia sebelum meninggal istighfar kepada Allah diterima oleh Allah, dan pahala-pahala yang besar sekali. Maka doakan kebaikan untuk siapapun selama dia muslim, ya, selama dia muslim. Itu kita harus syukuri banget keimanan itu. Bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah masya Allah, nikmat sekali. Ada orang yang bergelimangan harta di dunia ini, di Indonesia ini, tapi mereka belum pernah sekali sujud kepada Allah yang menciptakan dia. Sujud sekali gak pernah. Artinya mereka nikmat ya di dunia ini saja, di akhirat nanti. Naudzubillah. Maka itu yang harus kita syukuri. Jadi la ilaha illallah itu pintunya adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.